Halo, selamat pagi semuanya. Saya hari ini lagi di hutan MGC ya. Jadi buat kalian yang belum pernah jajal trek bike park dari hutan MGC, kalian boleh kesini. Masih free ya, nggak berbayar sama sekali. Tempat makan juga banyak. Oke, sedikit cerita mungkin saya sekalian break. Kalau misalkan kalian beli sepeda yang cukup murah ya, kalau saya boleh menyarankan sebetulnya kalau untuk dipakai sehari-hari hanya mutar-mutar komplek itu mungkin nggak ada masalah sama sekali ya. Tapi kalau misalkan kalian sering juga riding ke beberapa tempat bike park, itu menurut saya tidak rekomendasi lah. Karena balik lagi dengan harga yang murah pasti setiap pabrikan memberikan spesifikasi yang seadanya ya. Jadi kali ini saya mungkin akan memberikan satu tips ya, gimana caranya supaya sepeda kalian itu terutama yang di harga 1 jutaan supaya nyaman untuk digunakan ya, meskipun masih di luar ekspektasi tapi setidaknya kalau untuk masuk ke bike park yang relatif masih sedang medannya, ini mungkin bisa jadi pilihan buat kalian juga. Oke guys, ini sepeda yang gue pakai ya, sepeda Evergreen yang harga 1 jutaan, murah meriah. Awalnya gue juga agak sedikit ceroboh juga ya dalam memilih sepeda. Mungkin awalnya cuma sekedar hanya untuk keliling-keliling komplek, tapi karena banyak teman-teman juga yang ngajak main untuk di bike park ya, ke di medan-medan yang punya obstacle yang cukup lumayan memacu adrenalin. Saya rasa kalau misalkan sepedanya masih belum upgrade, itu saya nggak rekomendasi ya. Nah, tapi saya mau nunjukin kalian, ini sepeda saya Evergreen, saya sudah upgrade beberapa part yang mungkin bisa jadi opsi buat kalian juga. Oke guys, kalian bisa cek sini. Part yang awal-awal mungkin mesti gua upgrade adalah dari handlebar dulu ya. Handlebarnya ini sudah alloy dengan panjang 780 mili ya. Ini saya menggunakan merek Wake ya, merek Wake. Ini harganya juga cukup terjangkau, kalian bisa cek di online shop ya. Nah, kemudian masih di bagian atas, untuk stemnya saya menggunakan stem merek Wake. Ini yang pendek ya, stem pendek. Oke, nah untuk di bagian pengereman, saya menggunakan merek Shimano ini yang sudah hidrolik ya. Kalian bisa beli yang baru ataupun yang second juga, kalau menurut saya masih oke lah ya, harganya pun relatif masih terjangkau. Begitu juga untuk handle-nya, ini saya menggunakan rock bros, ini yang spons ya, bukan rubber. Lumayan lah, untuk hand gripnya juga nggak terlalu licin ya, dan menyerap keringat juga pastinya. Oke, turun bagian forknya ini sendiri saya masih menggunakan yang bawaannya ya, karena saya juga tahu diri ya, jadi tidak terlalu memaksakan untuk ke medan-medan yang cukup berat, tapi kalau untuk medan yang masih sekitar pesawahan segala macam ini mungkin masih membantu lah ya. Jadi ini untuk forknya masih bawaan. Kemudian untuk wheel setnya sendiri ini saya masih menggunakan rim 26, ini bawaan dari Evergreen ya, tapi saya merubah dari bannya, dimana bawaannya itu menggunakan ukuran 26 kali 235 ya. Nah, supaya lebih nyaman lagi ketika di medan tanah dan aspal, pastinya saya ganti menggunakan merek Penda dengan ukuran 26 kali 195. Nah, untuk hub prehubnya sendiri saya juga ganti. Untuk hub prehubnya saya menggunakan merek Speed ya. Dengan merek Speed ini harganya lumayan relatif terjangkau, kurang lebih sekitar 300 ribuan lah ya. Dan begitu juga rotornya saya menggunakan merek Shimano ya. Dan ini juga sudah quick release ya. Oke. Nah, untuk di bagian frame ini masih besi
ya, masih besi, jadi pastinya cukup berat juga, apalagi kalau misalkan sepedanya masih belum di-upgrade, itu sangat harus memberikan effort lebih pastinya. Jadi untuk frame sendiri saya tidak ganti ya, supaya masih menunjukkan bahwa ini sepeda di harga 1 jutaan. Oke, kita mulai dari sini. Untuk saddle sendiri ini masih bawaan evergreen. Kalau misalkan kita gunakan untuk medan yang tidak terlalu sulit, ini lumayan masih cukup nyaman lah ya. Begitu juga handle postnya atau seat postnya ya, seat postnya juga masih bawaan. Nah, paling di sini untuk pedal ya, pedalnya saya menggunakan merek Promen. Merek Promen ini kurang lebih harganya masih di bawah 100.000 lah, tapi ini sudah alloy. Untuk rotasinya pun ini sangat loncer sekali ya, sangat loncer sekali. Dan di bagian belakang ini untuk rimnya sendiri masih sama seperti depan, 26, dan bannya pun menggunakan merek yang sama, Kenda 26x195 ya. Begitu juga untuk yang disc brake-nya ya, ini menggunakan Shimano MT200, sudah hidrolik ya. Kenapa saya menyarankan hidrolik? Ini sangat mempengaruhi juga ketika kalian riding ya, karena kalau misalkan masih bawaannya atau yang masih mekanik, itu biasanya ada problem ya, mungkin dari kampasnya segala macam yang sering menjepit ke rotornya, sehingga agak cukup berat ketika kita goes ya. Ini mungkin yang sangat mempunyai andil yang sangat besar ya dalam upgrade saya, yaitu dari sprocket. Sprocketnya saya ganti menggunakan sprocket yang 8 speed ya, dimana ini sudah kaset ya. Kalau untuk bawaannya sendiri itu masih ulir, jadi emang cukup berat sekali. Dan RD-nya pun saya sudah ganti menggunakan Shimano Altus ya, karena untuk bawaannya sendiri saya nggak rekomendasi banget. Mereknya itu Siming kalau nggak salah ya, untuk bawaan dari sepeda evergreennya. Tapi itu saya tidak rekomendasi, itu sering loncat sama sekali ya, jadi nggak rekomendasi lah, kurang lebih seperti itu. Dan begitu juga rantai juga saya sudah ganti, karena ini udah harus support dengan si sprocket yang sudah saya ganti ini. Nah, mengenai opsi hub free hub ya, mengenai untuk yang bearing segala macam, dipastikan untuk yang merek Speed ini juga sudah bearing, cuman mungkin berbeda ya, jangan kalian compare dengan merek-merek seperti Race ataupun Strummer gitu kan. Tapi dipastikan merek Speed ini juga lumayan cukup membantu lah ya untuk di sepeda harga 1 jutaan ini. Nah, terus di bagian sini cranksetnya pastinya karena sepeda ini lumayan cukup berat ya, sepedanya lumayan cukup berat, jadi pastikan saya menggunakan single chainring ya, single chainring, dan ini sudah Holotech 2 ya, jadi ini sangat membantu sekali. Yang awalnya itu dia menggunakan BB kotak ya, jadi untuk FD-nya sendiri di sini saya akan copot karena itu lumayan akan mempengaruhi juga ke beratnya ya. Jadi kalau untuk sepeda dengan frame high tin steel seperti ini sebetulnya yang utamanya itu harus mengurangi beban-beban yang sekiranya dirasa tidak bermanfaat ya, seperti standar, terus kemudian FD gitu kan, itu saya akan kurangi semua. Oke guys, ini kan tadi gue bilang kita lagi ada di hutan MGC ya. Nah, ternyata di sini ada semacam drop-dropan ya, meskipun ini nggak terlalu tinggi juga, mungkin ini sekitar 50 cm ya, 40 apa 50 cm ya, meskipun sepeda gua juga nggak rekomendasi untuk dibawa ke medan seperti ini, tapi perasaan gua atau adrenalin gua ini sedikit terpacu nih ngelihatnya. Apapun yang terjadi kita akan coba aja. Oke, see you. Gitu ya guys, jadi lumayan juga sih sebetulnya, meskipun nggak terlalu tinggi, tapi ya emang sepeda lo harus memadai juga ya. Don't try this. Oke,
Buat kalian yang mau ke bike parknya MGC Rumah Joglo, kalian bisa datang ke sini gratis ya. Treknya juga lumayan cukup panjang, kalian bisa muter-muter ke area danau segala macam, dan tempat makanan juga banyak ya. Kalian mesti coba datang ke sini. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. See you until next time.